Muhammadin ibil qulubi wa dawaiha wa afiyati adnani wa shifaiha wa nuril absari fiha wa ala wasallim Rasulullah Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin miftah ibadi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Hadratul ulama al-a'izzah Maulana Rasulullah Allah Subhanahu wa ta'ala, ingkang kula muliaken, ingkang kula hormati santen ingkang hadir wonten majelis menika, wabil khusus Bapak Arif dan Suwarko Bukan Sabda dan Sehat Walafiat lan sedherek para sederek walaupun bertunggal nasab, insya Allah sederek wonten dunia dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah kula kalih ingkang kula saking wasem dipun kandhani Allah Subhanahu wa ta'ala suwan wonten dalem Pak Arif ingkang beliau anak sepuh daripada kula lama mencatat kali guru daripada Allah sebab ingkang sering hubungan kali guru yang baik tuan saya tidak merasa terbiasa. Mungkin walaupun dekat dan jauh tetapi kehadiran ini sampai oleh guru kita. Amin Allahumma amin. Karena tidak ada yang kita bisa andalkan amal kita, hanya bisa keramat gandum. Coro kacang boleh pantas disebut kacang. Terus artinya mau pikir derek kacang, akhirnya hitungan derek kacang. Coro jagung belum sadar disebut jagung. Awak dengan pikir besar nama jagung, akhirnya kita hitungan jagung. Mungkin pulau kali Pak Anas dan hadir menikah ibu ini sampai saya sendiri sebab ini banyak cara kali kongen guru kita. Alhamdulillah kali-kali sholawat salam untuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang saestu diparingaken syafaat umat menjadi dengan kiamat. Nabi ucapan sholawat salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hadirin ingkang kula hormati, Bapak Ibu ingkang kula muliaken. Sedherekipun boten pantes kula matur nuwun majelis menika. Ingkang berani Pak Arif. Kula namung kangge kopi. Tapi sebab Abdul Qadir tamu itu ibaratnya seperti orang mati. Jenazah itu sesuai siapa yang mikir. Dan ini kan buruk itu yang buruk. Dan rumah yang rumah, pemikiran yang miring. Sebab orang mati jenazah itu melewatkan ini. Begitu juga tamu itu dari rumah. Dengan orang ini manusia. Dengan darah manusia. Oh, saudara sendiri. Hadirin yang kau muliakan. Alhamdulillah, bau Nabi Mawon walaupun sekedar mau menjauh. Terus usia Allah ada unik. Unik itu unik. Banyak orang disebutkan dan surat Ar-Rahdu artinya pun guru. Guru itu bahasa Jawanya guru.
suka nami pun arok utawi biasanya tiang-tiang salah solidinya wonten tiang sepuh sampun gerak kamu yang dari terus dari sarapun untuk panggilan biasanya diwasa surat arok ini belum biasanya kan lebih cepat diwasa surat dan aku nanti sudah mau proses dan surat itu didawati Allah Subhanahu wa ta'ala huwallazi yurikumul barqa khawfan wa tama'an. Gusti Allah sing sampun ngaturi pirsa jenengan sedaya al-barqa baru kilat cara kilat niku kageme yang kageme ratusan niku ajri nomor satu kageme tiang kan dalam sing gada sakit lan niku ajri nomor kalau maksudnya kilat niku kageme tiang yang ratusan ajri nomor ajri sebab ajri pun putih kena gede. Tapi kadang ingkang gada samping sampingnya kados menika saiki kan bertanya loh toyo nek wonten jual iku ajri nomor remen sebabnya udan bisa wae unik barane siji tapi iso ndadekake wong beda-beda maneh barane rupa kilat sakit dan sakit ajri ingkang ratusan tapi sakit dan sakit remen ingkang sakit padahal lanjutnya ayat wallazi yurikumul barqa khawfan wa tama'an khawfan niku ajri wa tama'an arep mungkin ini pulau ningali sapi-sapi kepanturan itu sing ngarep-ngarep ngapain Jawa ini saya sih wong Jawa sing riyen itu pernah sangat ditanduri ternyata Jawa akhirnya garis mau terus mau tandur saja itu dan orang Jawa akhirnya diomong saat ini sebab ketemu orang barang setunggal sebelum dalam Gusti Allah tapi itu panenune beda-beda cara ratusan awal kagem kita sing biasanya beraktivitas kerja luar ratusan itu remen apa boten ratusan awal itu remen apa boten boten sebab apa kerugian ini apa boten tapi kagem yang saya proyek terus kami itu semua unik itu ya Allah sakit itu orang apa buatan buatan saya suruh kagak dokter sebab apa sebab pekerjaan yang mencari sakit nek kapan tiang malah kasih kerjaan ini yang baik you know orang ayu pasti enggak ngomong orang bangun justru rumah sakit tambah gede sebab yang sakit ya Allah luar biasa nih Gusti Allah Bisya Allah ala kulli syai'in qadir kuasa Gusti Allah sing kagungnya tiang itu boten remen kagungnya tiang itu remen kagungnya sing remen kagungnya itu boten remen artinya apa? Anggotnya terus awak dhewe dibari Gusti Allah punya cacat. Siapapun yang kita cacat di Gusti Allah itu tidak akan yang itu. Iya betul. Nah,
boten nyacak niku nami ridho. Ridho niku apa? Puas. Kados ten. Jenengan disodoni kali kakak. Kok wonten sing jenengan boten remen. Jenengan kata saya kali. Kok disukani gorengan? Karena roti tadi. Cara Pak Agus saja. Beliau bersyukur. Terus ini. Syukur boten diusir. Kita ini nanti disodoni si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takdir. Kadang takdir itu sayang oleh kita. Kadang takdir itu anon oleh kita. Kadang nek nomor takdir kok sayang itu tapi kadang itu dia itu susah. Tapi takdir sih bukan sayang kita. Ini boleh. Jadi kan nomornya sinten sempurna ditakdir Gusti Allah maraksi. Sinten sing kepengin ditakdir Gusti Allah terus. Sinten yang ditakdir Gusti Allah sobek terus. Kan belum mau kepengin. Tapi milih Gusti Allah takdir mesti sae. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada ciptaan Gusti Allah yang sing batil. Sing batil asumsi kita. You know what? Allah Subhanahu ini ternyata Al-Quran itu yang salah satu ini kalau seperti ayat Al-Quran kajian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ditakdir Gusti Allah yang dari lahir boten ditunggu sekali. Cara dunia itu memang boten boten kan, tapi nanti kita kasih Gusti Allah lahir dalam keadaan boten ditunggu kembali. Sebab saat dunia lahir pada sama. Umur 6 tahun ibu akan secara otomatis berbeda apa itu dia masih bayi umur 2 tahun sebagai aku dia hari di rumah Pak Liin enggak kasih madu Pak Liin putranya kata akhirnya bunyi kopi dan sedang minggu ketika minggu rumah pedus alias kekasih Gusti Allah. Awak di sini kok gak terima? Kekasih Gusti Allah lagi nang Muhammad luar biasa. Gusti Allah kecil itu masuk. Awak di Gusti Allah masuk sedua oleh penyangga. Oh, saya bahasa ini. Nanti ya nanti. Awak di motor, sepeda mobil, apa lagi? Bon, umur 9 tahun yang dari muda, negara bakal sih kok dijalan deh. Kita jangan sampai salah sih, coba orang sih. Ini betul, kita butuh orang sana. Kalau ada itu saya tahu je. Mohon bantu wonten niku yang dados nabi. Sing nolak itu boten napa. Sing nolak iku sak desa boten napa. Sing nolak dulure nyangga pamani. Ablah. Bukan hanya tekanan dohir, tapi tekanan mental kajian. Ketika kajian Nabi yang lebih ibadah bicara Ka'bah, Abu Sufyan, Abu Jahal, lan gembong-gembong kafir Quraisy. Ini menghentikan yang beliau untuk kali itu. Sopo sing wani nibakno weton unta, nibakno getih unta dina dhuwure Muhammad itu. Abu Jahal menghentikan, aku wani muni aku wani bahagia ya. Akhirnya ketika kajian Nabi yang disujud
tengah jadi Ka'bah. Abu Jahal kereta untung gede untuk dibiuki oleh negeri Nabi Muhammad SAW. Sayyidah Fatimah ingat sekali, bengok-bengok, ini bapakku bilang apa, ini bapakku. Namun saya nangis rasa. Kanjeng Nabi pun merasa sholat yang diandai, pun tahiyat salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Terus bengok. Allahumma anika Quraisy, habis sunnah Nabi. Allahumma anika Quraisy, ya Allah, aku serahkan semua masalah orang Quraisy ini kepada Engkau ya Allah. Sebab Kanjeng Nabi Muhammad ini kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gusti Allah ini gak ridho, tersinggung, mereka kasih disakiti oleh orang, oleh makhluk Gusti Allah. Akhirnya orang-orang yang melihat Rasulullah pada waktu peristiwa itu, pada waktu peristiwa Badar itu gerak malaikat dunia. Dia berkata ini sumber Badar. Oh sebenarnya semua. Waktu salah satu paman Kanjeng Nabi dengan bilang Kanjeng Nabi, namanya pun Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah itu yuswani pun terpaut paling satu di bawah Kanjeng Nabi. Sebab ketika Sayyid Abdullah abdul Kanjeng Nabi negarwo ibu-ibu Kanjeng Nabi kasmo Sayyidah Aminah. Iku saat ini Abdul Muthalib bayi Kanjeng Nabi iku garwane. Setelah mungkin dari istri aku Nabi pun negarwo kabeh tesih saudara kan Sayyidah Aminah. Akhirnya bayi mau lahir ke asmo Sayyidina Hamzah. Terus bakdo ini saya Abdullah oleh Sayyidah Aminah lahir ke asmo Kanjeng Nabi Muhammad. Artinya walaupun usianya terpaut masa 2 tahun, tapi hubungannya paman dan keponakan. Bukan cuma paman dan keponakan, tapi dulur sak rogo, dulur sak sesusun. Kanjeng Nabi dari Sayyidina Hamzah. Berarti kan ada bersaudara. Paman ini belum Kanjeng Nabi, begitu juga Kanjeng Nabi saya dan kali Sayyidina Hamzah. Ketika Kanjeng Nabi diolok-olok kali Quraisy, dijotok si Sayyidina Hamzah. Pun ketika dulu di perang Badar, perang Uhud, Kanjeng Nabi dibilangnya Sayyidina Hamzah. Padahal perang Uhud itu kata pasukan muslim sekocak-kacir, sebab royokan ghanimah. Jadi sehingga kita kocak-kacir kayak zaman dia ini royokan warisan, royokan ghanimah. Jadi pasukan muslim padahal di kepala Kanjeng Nabi Muhammad itu pecah sebab royokan ghanimah. Sayyidina Hamzah itu wonten budak namanya Wahsy, ireng banget yang lain. Pintar nombak yang membeli waktu ketika Luka Sayyidina Hamzah buka nomor itu baju besi ini ditobak tembus budi aku bersama Sayyidina Hamzah itu yang kafir Quraisy nyiksa itu bukan modal yang dari kesehuri, tapi Sayyidina Hamzah modal kesemayan itu diketok di kuping lorong, diketok di hidungnya, hidung garwane Abu Sufyan dendam kali Sayyidina Hamzah sebab bapak ini perjalanan tentang perang Badar dipercayai kali Sayyidina Hamzah. Modal perang Uhud Sayyidina Hamzah dicongkel jantungnya, dikenyah-kenyah kali hidung sebab atas dilepai kali. Mun tapi akhir cerita perang Uhud akhir dengan kehadiran Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya syuhada Uhud wonten yang itu menggosok pasukan musuh yang kafir. Salah satunya Sayyidina Hamzah. Ketika Kanjeng Nabi pirsa pamane yang sejak dulu sayang Kanjeng Nabi kata seperti itu. Kuping loro karo pedhot irunge
ini dimutilasi coba kita terus kira saya Hamzah begitu juga Rasulullah. Akhirnya Rasulullah SAW ketika bersama Sayyidina Hamzah harus berhenti jenazah Sayyidina Hamzah keluar disolati jenazah bukan kakus disolati jenazah sahabat itu ya sahabat itu disolati jenazah setidak sasa kakus rapi bersama kan terus sama tapi jenazah Sayyidina Hamzah bukan setiap tunggal disolati Sayyidina Hamzah kembali berarti kan ditumpul disolati jenazah Sayyidina Hamzah. Saking sayangnya Rasulullah SAW. Saking sayangnya Rasulullah SAW yang namanya dua ke puncak refleks. Jadi sehingga besarnya awak diri itu sangat niru kanjeng Nabi serta Rasulullah itu manusia. Ini anti Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan besarnya utusan itu manusia manusia. Contoh misalnya utusan malaikat itu niru malaikat gak main, malaikat gak nikah, malaikat gak buang hajat, itu gak bicara dengan pembikir ke subhanallah sakit. Tapi hati Gusti Allah dari saya utusan itu manusia yang terbaik itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ditanyakan misalnya Pak Arif ini gagah manut apa mulai kan saya karena ini Pak Arif tanya mulai akhirnya mulai setia dan tiada itu mulai hubungan tidak berkira nomor itu saya wonten kewan-kewan kakak aviari apa ya nomor itu hakim Irfan Hakim temen itu wonten apa mana itu wonten apa kali iya wonten apa kali dia kan figuran intinya kan manusia itu kesayangan Pak Arif itu kalau ada itu figuran sebenarnya kan dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu jadi sebenarnya kajian Nabi besok pamannya sebenarnya kemucakan Nabi sumpah wallahi la umathilunna bisa wa'ina minhum makanaka demi Allah ya Ta'ala tak balas sama ini dengan kita besarnya kan kita balas sama tak balas taksir suaminya ini kan sama ini seorang dengan paman kakus terjadi panggilan ini akhirnya turunlah ya. Jadi beda kanjeng Nabi kalian itu nopo sami-sami manusia. Kanjeng Nabi itu bukan kados urusan kulit, sebab kanjeng Nabi itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih pun selama yang dimaksud terjadi yang bisa, awak itu tak bisa. Sebab wahyu. Mulai alaikum bil jamaah. Sebab kita tidak bisa sempurna seperti Rasulullah, maka berjamaah. Karena dengan berjamaah ketika kita salah dengan menguburkan Allah sallallahu alaihi wasallam. Turunlah ayat. Wa in aqabatum fa'aqibu bimithli ma uqibtum. Kanjeng Nabi. Nek misalnya jenengan nyiksa yang kafir. Bimithli ma uqibtum. Sebagaimana mereka menyiksa tentara muslim, mau silakan. Tetapi ya Rasulullah, walakin sadartum lalu khairul lisabirin. Sungguh ketika engkau bisa sabar menahan dirimu tidak membalas mereka, itu lebih baik untuk orang-orang yang bersabar. Kalau dengan muslim, balas sama sabar. Ya Allah. Biarin onggo lawan balas. Bener dia dirasakan onggo yang orang rasakan itu. Kamu mulai ada seperti oh saudara Sayyidina Muhammad. Akhirnya Rasulullah semestinya ada potensi untuk membalas, tapi dia sabar untuk tidak membalas. Wasbir wa ma sabruka illa billah.
Kita bisa sabar untuk tidak membalas orang yang menyakiti kita. Kita bisa bersabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin itu sebab kita sendiri untuk bersabar. Kalau matur, kalau jenengan itu sampai sholat sebab jenengan sih pengen sholat, apa sebab jenengan bisa itu sholat. Jenengan bukan mau sholat sebab jenengan sih bukan kepengen mau sholat, apa sebab orang sih bukan kepengen jenengan mau. Kan kadang kita itu merasa sok, kita itu punya kekuatan, kita punya kekuasaan, kita punya penglihatan, kita nggak sholat sebab kita nggak pengen sholat, enggak, sebab Allah nggak pengen bersumpah. Bukti apa? Hayya 'alas sholat. Apa jawab kita? La haula wala quwwata illa billah. Berarti kan awak di sholat itu sebab kekuatan dan daya dari Allah Subhanahu wa taala. Gimana? Apakah harus siap? Siapa itu sholat kan? Kalau saya di sholat seperti apa harus suka orang bisa sholat? Apa harus mampu orang bisa sholat? Apa orang sakit tidak bisa sholat? Berarti orang bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah sakit menyembah Allah. Dengan memberikan rasa kepada kita untuk mau sholat kepada Allah. Jadi rasa untuk menyembah Allah itu adalah kepada dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita harus bersyukur. Betapa banyak orang yang sehat, betapa banyak orang yang hidup Allah, betapa orang yang bisa lebih kaya daripada kita. Tapi Allah tidak takdir mereka untuk sholat. Allah tidak takdir lisan mereka untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak takdir otak mereka untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Dengan segala keterbatasan kita, dengan kekurangan kita, kita harusnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diizinkan untuk menyebut Allah Subhanahu wa taala. Ada yang merasa kurang di sini? Ya ada. Ada yang ibadahnya paling baik di sini? Ya ada. Kok kayak Nabi itu masih diizinkan untuk menyebut nama Allah yang begitu agung sih? Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sebab turunnya wahyu itu Rasulullah nggak jadi terus membayar kafarah dari sumpah tadi. Itu Rasulullah. Sebab wabahnya tadi sumpahnya. Mestinya kan bisa saja untuk menunaikan sumpahnya, tapi Rasulullah itu memilih tidak untuk menunaikan sumpahnya dengan membayar kafarah sumpahnya. Ayat selanjutnya wasbir wa ma sabruka illa billah. Sabarlah yang unik di sini. Wa ma sabruka, tidaklah kesabaran itu ada kecuali billahi, sebab pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita sabar dengan keadaan yang kita jalani selama ini. Itu sebab pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sabar itu sebab, bisa saja sabar ketika kita istiqomah melakukan perintah Allah. Kan kadang ada kalau sholat jujur dia boleh. Ketika kita bisa sabar untuk bisa sholat, itu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan sabar ketika kita tidak memilih maksiat, kan ada potensi kita untuk dari bijak. Gimana boleh? Kok kita tidak menjadi bijak sekarang ini? Berarti pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesabaran untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang terakhir, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina muhsinun. Sesungguhnya Allah ma'al ladzina taqaw, beserta orang-orang yang bertakwa, menahan dirinya untuk selalu berbuat baik, menahan dirinya untuk selalu taat kepada Allah, menjaga dirinya dari murka Allah. Walladzina muhsinun, dan orang-orang yang berbuat baik.
Imam Suyuti menjelaskan termasuk muhsinun, orang-orang berbuat baik adalah ketika dia dikasih apapun yang menurut dia jelek, dia bisa bersabar. Begini, pertolongan Allah, jadi maknanya itu artinya pertolongan Allah. Pertolongan Allah itu bukan hanya diperuntukkan bagi orang yang berbuat baik ketika dia masih hidup, tapi ketika dia sudah meninggal. Pertanyaannya, bentuknya seperti apa? Kalau misalkan pertolongan Allah diberikan kepada orang-orang yang muhsinun ketika masih hidup, bisa dilihat mata. Tapi bagi orang yang meninggal, bagaimana bentuknya? Ada sebuah riwayat. Idza naqadul adama in qata alaihi min salisi. Ketika anak Adam, ketika manusia itu sudah meninggal, artinya sudah wafat, dipanggil menuju kuburan. In qata alaihi, amalnya semua terputus, sudah tidak bisa sholat, tidak bisa ngaji, tidak bisa bersolat, tidak bisa apapun itu. Sebab apa? Amalnya sudah putus. Illa salah kecuali 3 perkara. Saudara menjariati awal yang sholat dia pula awal ini ditahukan. Yang pertama adalah sedekah jariah, yang kedua adalah anak yang soleh atau solehah, yang ketiga adalah ilmu yang bermanfaat. Ketika orang itu sudah meninggal tidak bisa beramal, tapi bisa masih dapat ma'iyah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berupa apa? Pahala tadi masih bisa tertransfer di dalam alam barzahnya tadi. Ini bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal sudah tidak bisa sholat, sudah tidak bisa baca sholawat, sudah tidak bisa ngaji, tidak bisa seperti ini, tapi dia masih dapat kiriman pahala. Bisa saja orang yang dulunya masih di dunia ini bisa bersabar ketika dia diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah karuniakan dia anugerahnya salah satu ini. Apakah sedekahnya dia mengalir terus sehingga bermanfaat bagi orang lain dan dia pahalanya mengalir bagi dia, atau dia diberikan anak yang soleh dan setiap saat ketika hampir saja sisa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, anaknya berdoa, Rabbi firli warhamni Rabbi firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allah hapus sisa. Atau bisa saja dia ilmunya bermanfaat, ngajar orang paling baik, ngajar orang kebaikan, akhirnya kebaikan mengalir kepada orang yang diajarkan tadi, sehingga tanpa mengurangi amal dari orang tadi itu, mengurangi pahala dari orang yang beramal itu, transfer pahala terus mengalir kepada orang yang dia sudah wafat tadi. Mudah-mudahan kita termasuk di hal ini. Demikian dari saya. Masya Allah, saya ambil sendiri. Insya Allah kita sama-sama belajar di sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya bagi kita semuanya. Sabar itu bisa aktif, bisa pasif. Sabarnya santri, dia harus aktif. Nek sabar terus ditarik gak bisa ngakalnya misalnya. Nek bicara ngakal orang ada orang dewi, itu gak bisa seperti itu. Dia sabar harus aktif. Tapi sabarnya ketika nikmat Allah ambil, dia harus pasif. Karena hakikatnya itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan misalkan kembali kepada Allah itu sudah mengajarkan seperti ini, diambil sama selingkuhnya aja. Awak diri kan milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pada akhirnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menurut. Makanya di dalam Al-Quran itu ada yarji'un, ada yurja'un. Yarji'un kembali dengan sukarela. Tapi kalau yurja'un, dia kembali seperti paksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan ridho dan puas atas takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita bisa puas dengan takdirnya Allah, radhiyallahu anhu wa radu anhu, dan Allah puas dengan kita kelak nanti di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Izinkan